Bagaimana perasaannya setelah menikah? Hmm. Bagaimana setelah punya istri? Nah, ini banyak yang lucu sebenarnya. Pertama, AA itu kan udah kurang lebihnya 8 sampai 9 tahun lah kurang lebih hidup di Jakarta di sini. Dari tempat ke tempat, ngontrak gitu, ngekos, dari kosan ke kosan, dari kosan ke kosan. Barangnya itu ya bisa dihitung jari lah yang ada di anak kosan kayak gimana sih ya, barangnya Tahu cuma ya gitu-gitu ngerasain. aja gitu, cuma paling ya ada kipas angin sama dispenser lah kecil-kecilan, paling cuma begitu doang alatnya gitu, nggak ada lagi, paling kasur lipat lah udah. Nah tiba-tiba seminggu sebelum menikah, karena seminggu sebelum menikah itu kan masih ada di Jakarta ya waktu itu. Hmm. Jadi ya pulang ke sana itu kalau nggak salah 3 hari sebelum hari H. Nah seminggu sebelum hari H, sebelum hari H itu itu ngechat kosan nih. Jadi kosan yang tadinya acak-acakan chat nih sama temen, ada yang bantu 1 orang. Lembur kita sampai jam 1 apa jam 2 malam gitu. Masya Dari Allah. pagi demi menyambut calon istriku tercinta. Ceritanya nih, karena waktu itu belum menikah. Nih saya bilang jangan sampai begitu datang ke sini kecewa nih. Saya bilang gitu, soalnya dia pandangan pertama datang ke Jakarta. Udah gitu disambut sama ruangan kumuh kan kasihan juga. Bilang gitu. Ya udah deh, beli cat. Kalau nggak salah dulu belanja berapa ya, habis ada kali 300.000 mah tuh beli cat. Beli pokoknya beli cat, beli lemari, karena waktu itu lemari ada satu. Hmm. Nah lemari yang satu itu yang agak kecil itu, yang lemari yang bukan lemari, siapa sih namanya ya, lemari lah ya, Nah, lemari lemari kecil yang yang dari dari plastik. plastik itu, yang tutup buka begitu, Sorok. sorok. Itu udah penuh sama baju-bajunya saya semua, pokoknya pakaian saya tuh di sana semua udah penuh lah isi lemari itu. Dulu mikir lagi begini, kalau ada istri kan pasti butuh lemari lagi. Biasanya pakaian istri itu jauh lebih banyak daripada pakaian suami gitu kan. Soalnya kan cuma ya begini aja lah udah gitu, pakainya dikit gitu udah. Biasanya istri itu pakainya banyak gitu. Lalu mikir berarti butuh lemari yang lebih gede. Akhirnya nyari lah lemari yang lebih gede. Yang pokoknya hampir 2 kali lipat apa lebih lah gitu, lebih lah kayaknya. Nyari abis ngecat, besoknya langsung beli, nyari-nyari lemari yang agak gedean dikit, memang sih agak mahal sebenarnya. Belinya di depan lah, di depan sini. Nah pas begitu udah beli, udah disusun lalu bilang, Neng nih lemarinya udah ada buat stok lemari pakaiannya Neng waktu itu kan. Nah lalu yang tadinya di ruangan sini nggak ada banyak barang, kayak semacam tiba-tiba ada tempat buat kosmetik yang dulunya nggak ada, sekarang jadi tiba-tiba buka tempat itu kok banyak lipstiknya, banyak alat-alat kosmetiknya. Yang tadinya nggak ada peralatan tempur cewek sekarang jadi ada gitu kan. Jadi banyaklah hal-hal yang berubah di rumah itu. Yang tadinya peralatan masak memasaknya di dapur nggak lengkap, sekarang tiba-tiba sedikit-sedikit jadi ada lah ya gitu ya. Pokoknya banyak perubahan di rumah itu, di kosan itu, yang tadinya kurang lengkap sekarang jadi sedikit-sedikit Nambah. jadi nambah gitu. Itulah bentuk dari perhatian istri. Masya Allah. Udah gitu, itu dari segi tempat ya. Dari sisi psikologis, yang dulunya sebelum menikah itu cenderung ceroboh ya, ini menurut saya pribadi nih. Cenderung ceroboh, maksudnya misalkan mau ngelakuin ini ya sudah ngelakuin itu aja gitu, pengen ini ya sudah itu aja. Misalkan taruh lapar nih, pengen itu ya sudah beli aja, soalnya prinsip tuh gini, di kota ini kita lagi usaha, masa iya sampai apapun, misalkan kita mau makan aja sampai disulit-sulitin gitu, toh kan kita lagi usaha buat apaan gitu kalau toh kita tetap Nggak menikmati lapar-lapar gitu juga ya. gitu kan, jadi nggak bisa menikmati gitu. Walaupun tetap di dalam menuju kenikmatan itu kita juga tetap kontrol ya, kita bisa harus nabung, harus macam-macam gitu, harus kontrol. Nah tapi setelah menikah, hal-hal yang seperti itu udah jauh-jauh dibuang ke laut lah udah. Karena begini, yang ini posisi AA sebagai laki-laki ya Neng ya, dia yang dulunya termasuk ceroboh begitu, sekarang jadi sedikit-sedikit harus bisa mengurangi hal itu. Karena begini, misalkan pengen itu, eh,
itu nggak langsung mikir pengen dan langsung beli itu enggak, tapi mikir lagi kira-kira istri suka nggak ya, kira-kira istri gimana kalau makan itu tiba-tiba istri nggak makan, gimana perasaan dia kalau tahu gitu kan. Lalu kalau misalkan beli sesuatu itu kira-kira boros nggak nih, soalnya kan yang tadinya cuma hidup sendiri tiba-tiba berdua, jadi kan harus mengontrol manajemen keuangan secara bagus lah gitu, biar biar bisa menabung, biar macam-macam lah. Yang itu jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang dulunya ceroboh sekarang jadi lebih berpikir 2 sampai 3 kali untuk memutuskan sesuatu hal gitu. Dan yang paling sering terjadi itu dulunya mikir sendiri, sekarang jadi ada teman mikir. Dulunya untuk memecahkan masalah ABCD itu sendiri aja murung aja di kamar, karena kan orangnya kan jarang keluar ya. Kayak semacam orang introvert gitulah, jadi lebih banyak berdiam diri di rumah sebenarnya ketimbang banyak keluar gitu. Nah itu dari sisi AA. Nah sekarang balik pertanyaannya, gimana posisinya Deneng nih dengan pertanyaan yang sama kayak tadi? Apa ya? Coba gimana setelah menikah nih? Perubahan apa yang terjadi gitu sama aku? Perubahan apa yang terjadi setelah menikah? Perubahan aku adalah yang paling kentara adalah aku tambah endut. Aku tambah endut tahu sekarang. Emang dulunya kurus? Iya. Nah, aku kan dulu kan sekitar 48 kilo. Sekarang nggak tahu tuh. Tangan aku kan jari-jari udah ngemuat kayak si itu cincin. Oh iya, satu lagi, dulunya di rumah itu nggak ada cemilan, sekarang banyak cemilan. Dan semua cemilan di sini yang ngabisin adalah istri saya tercinta. Dia nggak itu jarang banget nemenin ngemil. Sampai kue juga pemberian dari itu ya, dari Parcel ya. parcel kayak gitu dia mah. Kalau itu tuh kayak sih 1:10 gitu. 1:9 pokoknya 90% aku yang makan. 10%-nya dia paling dia cuma ngambil cuma 2 biji, udah habis itu udah. Dan itulah alasan kenapa sampai sekarang nggak mau beli timbangan, takut dia kecewa. Padahal aku pengen banget tuh. Maksudnya biar bisa kontrol. Itu Kan di luar sana banyak yang seksi, enggak. banyak yang langsing kan gitu kan. Makanya aku nggak boleh kalah. Cewek-cewek yang udah nikah tuh gak boleh kalah sama cewek-cewek yang belum nikah yang terlihat seksi. Malahan kalau udah menikah itu ya, kalau dari pandangan cewek ya, kalau udah nikah itu malahan cewek tuh harus lebih cantik gitu, harus lebih menjaga penampilannya gitu. Untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk laki-laki yang lain begitu. Cantiknya itu ketika di rumah ya. Iya dong. Terus apa lagi ya? Perubahan apa lagi ya? Nah, itu kan dari sisi tadi makanan, kemudian kecantikan. Lalu apa lagi? Apa lagi ya? Kalau misalkan dulu tuh aku tuh agak males ya, misalkan beres-beres apa segala macam gitu. Bukan berarti aku nggak pernah, tapi maksudnya tuh gimana ya, pokoknya agak kurang lah gitu ya. Nah kalau sekarang sudah menikah ya harus rajin. Dan terus belajar ya. Iya. Lalu, nah biasanya kalau cewek-cewek begini, soalnya banyak yang nanya yang ke nih. Pas waktu hari pertama menikah, nah kemudian kita nih berdua ke Jakarta, sebenarnya posisinya di Bekasi nih. Jakarta tuh di seberang jalan itu. Jadi kita tinggal nyebrang jalan Jakarta udah. Nah banyak yang nanya ke gimana perasaannya setelah menikah. Alhamdulillah perasaannya gitulah, bilang gitu, susah untuk dijelaskan gitu, karena emang susah dijelaskan sih, karena terlalu banyak yang harus dikeluarkan dan kata-katanya nggak nampung gitu. Nah terus tiba-tiba mengerucut, hampir semua orang yang nanya ujung-ujungnya nanya begitu gitu, nanyanya begini, dia masakannya enak nggak gitu. Dia bisa masak nggak? Itu kebanyakan ibu-ibu, tapi ada juga bapak-bapak yang nanyanya hal yang sama gitu. Nah lalu sampai berpikir, kok kenapa ya orang yang baru menikah ditanya dia bisa masak apa enggak? Itu gimana tuh, klarifikasinya gimana? Ada nggak sih tuntutan dari Neng setelah menikah tiba-tiba, oh saya harus bisa masak ini, ada nggak perasaan begitu? Ada sih pasti. Kalau aku sebagai cewek pasti ada ya kan, soalnya kan
eh, ingin membuat, gimana ya, susah sih dijelasinnya, tapi intinya pengen membuat masakan baru biar biar suami lebih betah di rumah kayak gitu ya mungkin. So sweet. Oh Nah, iya. intinya harus harus ya pandai-pandai memasak gitu kan. Terus aku mikirnya ini bukan bukan cuma buat suami aja gitu, bukan, terus bukan cuma buat aku sendiri aja sebagai istri gitu kan, nanti kan kita punya anak gitu, insya Allah ya, mudah-mudahan ya gitu kan. Nah aku mikirnya harus harus bisa dong, ini nanti buat anak-anak aku nanti gitu. Tapi ini yang luar biasanya, Neng itu setiap kali masak kan suka banyak. Ya, suka banyak. Kalau di awal-awal dia banyak banget setiap masaknya. Ya soalnya aku belum belum bisa penyesuaian itu, jadi belum tahu ini nih kira-kira takarannya berapa loh gitu. Jadi makanya Dalam rangka penyesuaiannya gitu. dalam rangka penyesuaian itu tuh. Kalau sekarang mah udah nggak terlalu kan. Enggak, tapi alhamdulillahnya setiap kali masak itu kan kita memang suka banyak ya, karena di sini kan ada tetangga-tetangga nih. Nah, biasanya kita bagi sedikit ya, berbagilah apa yang kita makan, mereka juga harus makan gitu. Nah, walaupun memang mereka berkecukupan, tapi tetaplah kita berbagi sedikit-sedikit gitu supaya mereka bisa merasakan. Lalu tadi mau nanya apa ya? Nah, Oh iya, nanya ini. Sebelum menikah biasanya itu suka ada petuah-petuah dari orang yang sudah menikah. Nah, kalau dulu ada orang tua banyak banget nih yang nanya, yang ngomongin gitu, yang ngasih petuah. Nanti nih kamu kalau sudah menikah, kamu itu pemimpin kan, yang harus bisa ngatur istri, harus bisa ngebawa istri mau dibawa kemanapun itu tanggung jawab suami katanya. Beban istri itu semuanya berada di pundak suami, jangan sampai mengecewakan, wah bla 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 gitu, banyak banget yang itu. Kadang-kadang di sisi lain buat kita jadi memang pemahaman, tapi kadang ada juga yang buat kita takut sebenarnya dari pihak suami ya, karena pikiran kita nih belum apa-apa, baru juga mau belajar menikah, tiba-tiba dung mikirin beban gitu. Nah, itu kalau dari sisi orang yang sudah menikah ngomongin calon mempelai laki-laki. Nah, kalau ke pihak Neng, ada nggak sih orang yang ngasih-ngasih petuah-petuah kayak begitu? Apa aja gitu petuahnya diantaranya? banyak ya gitu, tapi ada beberapa yang ini udah aku coba terapin ya. Salah satunya jadi sebagai, aduh gimana ya ngejelasinnya, aku tuh susah kalau ngejelasin. Sebagai istri. Jadi intinya sebagai istri, ya kita harus menurut pada suami gitu kan, tapi itu pada hal yang baik-baik. Kalau misalkan hal yang tidak baik ya suami istri wajib mengingatkan gitu kan. Jadi intinya ikutin suami yang baik-baik. Terus kalau misalkan ini nih yang agak susah kebanyakan orang kalau menurut aku, jadi kita tuh harus pandai menjaga emosi, menjaga perasaan masing-masing gitu tuh, menjaga emosi kan. Kadang kita tuh dalam rangka penyesuaian kan gitu kan, apalagi yang kayak kita yang ta'aruf, benar-benar ta'aruf gitu kan, kita kan belum tahu tuh kayak gimana sih. Nah terus aku juga belum tahu aku tuh kayak gimana sih gitu tuh. Nah jadi banyak yang ngomongin ke aku kalau kita tuh harus pandai menjaga amarah. Barangkali dia tuh sifatnya kayak begini, nah, terus tapi dia kan udah jadi suami, kamu harus mencoba menahan amarah kamu, dan kamu harus mencoba menerima dia apa adanya kayak begitu. Terus apa Oke. lagi? Oke, itu dia teman-teman, wawancara antara suami istri yang kocak ini. Semoga menghibur ya. Semoga menghibur. Oke, tapi sebenarnya banyak hal yang mau saya tanyakan ke istri saya, dan itu next di video selanjutnya. Oke, Untuk I'm video ready. saat ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.